Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih untuk kalian yang telah bergabung di room Zoom kita pada pagi hari ini. Sebelumnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bertatap muka kembali. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu hanya review materi dari materi-materi sebelumnya ya, Nak ya. Karena hari ini kita hanya mengadakan ulangan harian. Jadi nanti di psikologi jangan lupa untuk mengerjakan ulangan hariannya. Nah, adapun materi review kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan tentang materi kita ataupun bab kita di tentang hukum. Jadi menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Ini nanti akan langsung saya share saja PPT-nya. Ya. Nah, bisa dilihat, Nak? Bisa dilihat? Ya, oke. Ya, saya yakin dari kalian semuanya sebenarnya sudah paham tentang materi ini. Nah, namun karena sebentar lagi kita akan mengadakan penilaian akhir semester, ya kan? Jadi materi hukum insya Allah akan masuk ke materi ujian kita. Nah, jadi ini berkaitan tentang materi hukum. Jadi kita review ulang kembali. Mana tahu dari kalian ada yang sudah lupa ya dengan materi ini. Oke, sikap yang sesuai dengan hukum. Jadi kalau kita berbicara tentang sikap yang sesuai dengan hukum, tentunya pasti berkaitan dengan kepatuhan kita sebagai warga negara untuk bisa terus menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya, nah seperti apa sikap kita yang memang sesuai ataupun sejalan dengan aturan hukum yang ada ataupun keinginan dari pemerintah. Nah, kita lihat nanti. Nah, adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kalian harus bisa memahami apa itu pengertian hukum, ya ini sebelum di materi-materi sebelumnya, yaitu menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ciri-ciri seseorang berperilaku sesuai hukum itu seperti apa, serta bisa menerapkan sikap sadar hukum di tengah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ya, lingkungan masyarakat dan negara. Nah, adapun pengertian hukum ya, kita refleks kembali. Jadi hukum adalah himpunan peraturan pemerintah dan yang mengatur perintah dan larangan ya. Jadi perintahnya seperti apa ya? Perintahnya sesuai ataupun tertuang dalam undang-undang ya. Kalau kita lihat secara umumnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bisa kita baca dan kita lihat dalam secara tertulis dalam undang-undang. Ya larangannya seperti apa? Ya sesuai juga dalam undang-undang tersebut. Misalnya kalau kita ambil salah satu undang-undang yang berkaitan dengan rambu lalu lintas ya, dilarang untuk berkendara jika kita tidak memiliki surat izin mengemudi misalnya, ataupun jika kita misalnya tidak mematuhi atribut dari peraturan untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas seperti misalnya tidak memakai helm ya karena dan lain sebagainya. Nah, itu kan merupakan larangan yang mengurus tata tertib dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Jadi seluruhnya baik dia warga negara, penduduk Indonesia ya, bukan warga negara, ketika dia mendiami suatu negara yang negara tersebut menyusun aturan tata tertib hukumnya, maka setiap orang wajib tunduk dan patuh terhadap aturan ataupun hukum tersebut ya. Jadi tidak hanya melulu jika hanya warga negara, tetapi siapa saja yang berdiam dalam suatu negara tersebut. Ya, apa itu sebenarnya sikap yang sesuai dengan hukum ya? Jadi kalau kita lihat sikap yang sesuai dengan hukum merupakan ketaatan ataupun kepatuhan kita terhadap hukum yang berlaku.
Ya, hukum yang berlaku yang bagaimana? Yang sekarang tentunya, yang sesuai dengan amandemen keempat ya. Jadi yang dipatuhi yang memang berlaku saat ini, bukan yang sebelumnya. Karena apa? Nah, hukum tersebut juga memiliki kadaluarsa ataupun expired dari hukum. Jadi yang kita patuhi yang memang dia merupakan aturan yang berlaku saat ini, ya. Nah, menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum seperti apa. Jadi sebagai seorang warga negara kita wajib memang mengetahui apa saja sikap yang sesuai dengan hukum ya. Sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum ini juga sebenarnya mendukung jalannya pemerintahan di suatu negara itu bisa berlaku dengan baik. Ya, jadi tujuan diadakannya hukum sebenarnya adalah agar masyarakat di suatu negara ya bisa memperoleh ketentraman maupun ketertiban. Jadi kalau tidak ada hukum pasti orang akan sesuka hatinya ya karena mengambil barang yang bukan miliknya ya kan. Jadi hukum itu dibuat adalah untuk mengatur masyarakat di suatu negara agar bisa lebih tertib dan lebih lebih tentram seperti itu. Jadi sikap yang terbuka pada hukum ya kan yang berlaku adalah jadi di bawah ini ada sikap terbuka terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama adalah sanggup menyatakan suatu ketentuan baik benar ataupun salahnya. Ya. Atau yang kedua adalah jadi kita harus berani menyatakan benar ataupun salah jika melihat suatu pelanggar hukum di depan kita. Yang kedua adalah mau menyatakan apa adanya benar ataupun salah. Nah, ini mungkin bisa kita contohkan terhadap orang-orang yang berada dalam suatu persidangan di pengadilan, ya, menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum serta tidak menutup-nutupi kesalahan, ya. Ini bisa semuanya ini bisa kita kaitkan jika seseorang dimintai pernyataan di dalam persidangan. Nah, sikap yang objektif terhadap hukum yang berlaku itu seperti apa? Yang pertama adalah mampu menyatakan ya suatu ketentuan hukum ya tadi hampir sama ya, nah, benar atau salahnya dengan argumen yang baik ya. Yang kedua mampu menyatakan ya atau tidak untuk suatu pelaksanaan ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya. Ya. Selanjutnya ada beberapa sikap agar seseorang itu patuh secara hukum ya. Jadi hukum itu mengandung arti bahwa seseorang itu memiliki kesadarannya. Ya, kesadarannya untuk apa? Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi yang kita terapkan saat ini mempertahankan tertib hukum yang ada serta menegakkan kepastian hukum. Ya. Nah, contoh sikapnya seperti apa? Sikap yang sesuai dengan hukum ya. Kalau di tengah keluarga tadi ya karena kalian mampu memenuhi ataupun mematuhi peraturan yang dibuat oleh orang tua kalian. Misal contohnya Anissa Pratiwi diperintahkan oleh orang tuanya untuk tidak melihat ataupun memegang handphone di atas jam 10 malam. Nah, itu suatu peraturan di tengah keluarga. Ya, haruskah dipatuhi? Ya balik lagi ke diri seseorang itu. Jika dia sadar akan akan kepatuhannya terhadap peraturan dalam sebuah keluarga, ya kepatuhannya, ataupun dia mengerti untuk konsekuensinya, ya maka dikembalikan lagi kepada orang tersebut. Sama, seseorang di lingkungan masyarakat, ya di lingkungan negara juga. Walaupun di lingkungan negara hukum yang dibuat itu sudah jelas sanksinya ya karena seperti misalnya penjara ya tindak denda uang misalnya atau harta benda, tetapi balik lagi apakah kita bisa memaksa seorang untuk bisa patuh secara hukum ya kan yang berlaku di Indonesia ya semuanya dikembalikan lagi terhadap masyarakat ataupun individu dari orang tersebut ya. Kalau di lingkungan sekolah misalnya ya contohnya patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh sekolah, tidak bolos sekolah, mengerjakan tugas-tugas dari guru, ya kan? Di lingkungan masyarakat misalnya siap siaga dalam jadwal poskamling, ya karena kebersihan, gotong royong, ya. Kalau negara lebih luas lagi cakupannya, tentu segala aturan yang telah dibuat
oleh pemerintah itu wajib kita patuhi dan laksanakan. Ya. Nah, sikap yang bertentangan dengan hukum dan sanksinya itu seperti apa? Jadi, ketidakpatuhan seseorang terhadap hukum dapat timbul karena dua sebab. Jadi, ada sebabnya sebenarnya. Yang pertama, kenapa orang sering sekali melanggar hukum? Yang pertama, karena pelanggaran hukum itu ataupun hukum itu dianggap sudah biasa, nak. Jadi, orang menganggap bahwa melanggar hukum itu sudah biasa. Contohnya saja, kita bisa lihat di tengah lingkungan kita di masyarakat, ya, banyak sekali orang-orang yang di bawah umur misalnya, yang masih berstatus sebagai pelajar, katakanlah SMP misalnya, itu sering sekali mondar-mandir membawa sepeda motor sendiri. Ya, kita tahu kalau SMP pasti belum punya surat izin mengemudi, ya, karena bahkan banyak di antara mereka yang tidak memakai atribut secara lengkap seperti helm. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena hal tersebut sudah dianggap biasa, wajar, ya. Terlihat di Maryland seperti ini, ya, karena kalau tidak ada misalnya polisi yang berjaga, ya kan, yang razia lah, ya, maka orang akan semuanya suka-suka hati, ya. Jadi itu yang dianggap sudah biasa, contohnya. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi. Nah, saya sudah katakan sebelumnya bahwa masa hukum itu ada pada luarsanya, ya, ada expirednya. Nah, kenapa bisa hukum itu bisa expired, Bu? Ya, karena memang ketika ada aturan baru yang mengaturnya, maka aturan yang sebelumnya akan batal juga secara hukum yang ada. Contoh misalnya peraturan undang-undang tentang kewarganegaraan. Sekarang kan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, revisi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentunya di tahun 1999 gugur, ya, artinya aturan-aturan dalam undang-undang tersebut di tahun 1999 maka digantikan dengan aturan yang baru. Jadi hukum berlaku sudah tidak sesuai lagi, ya. Jadi memang harus ini bagi para penegak hukum ataupun pemerintah sendiri. Jadi hukum itu memang harus direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Gitu deh. Bisa dipahami ya kira-kira, nak? Bisa, Umi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, peraturan KUH pidana ataupun KUH perdata. Ya, jadi dalam hukum tersebut, dalam sebuah hukum dibedakan, ya, secara bentuknya, ya. Jadi ataupun isinya itu hukum secara pidana dan perdata. Jadi contohnya adalah melanggar kesusilaan, itu pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi sengaja merampas nyawa orang itu berkaitan dengan pasal 338 KUHP, serta mengetahui pemufakatan jahat tetapi tidak mencegahnya ataupun melaporkannya. Nah, kita misalnya tidak melakukan kejahatan, namun kita melihat orang lain melakukan kejahatan tetapi kita hanya diam, tidak melaporkan, itu juga dikenai pasal 164 KUHP tentang pemufakatan jahat tetapi tidak mencegah ataupun melaporkan. Nah, jadi hati-hati juga ya, karena dia. Nah, sanksinya apa yang didapat? Jadi dalam hukum, ya, ada kita temui sanksi ataupun hukuman yang bisa menimpa seseorang pelanggar hukum. Ya, sanksinya ada dua, nak. Yang pertama itu adalah sanksi secara pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Nah, apa itu sanksi pidana pokok? Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang memang sudah sudah mutlak diberikan kepada para kriminalitas yang memang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan ataupun sesuai dengan sanksi ataupun aturan yang mengaturnya. Ya, contoh misalnya pidana mati. Ya, tidak semua memang bagi pelanggar hukum yang dikenai sanksi pidana mati. Jadi dia disesuaikan dengan memang pelanggaran apa yang dilakukannya. Contoh kalau pidana mati adalah apa, nak, kira-kira? Yang pernah kalian tahu kasus terpidana mati? Apa kira-kira? Pernah nggak dengar ada kasus pidana mati di Indonesia?
Sepertinya ada, Umi. Sepertinya ada. Siapa kira-kira, Nak? Lupa, Umi, nggak tahu juga. Ya biasanya, atau kasusnya, kira-kira kasusnya apa ya? Misalnya kayak pembunuhan berantai, Umi. Pembunuhan berantai. Pernah dengar kira-kira pidana mati tuh? Nggak tahu, Mi. Saya sering dengar di apa gitu, Mi, kayak di TV. Tapi dari luar negeri, Mi. Kalau dari Indonesia nggak tahu, Mi. Ya kalau di luar negeri banyak ya, Nak ya, terpidana mati. Tapi kalau di Indonesia sendiri yang sudah pernah dilakukan, kalau untuk sanksi pidana mati adalah kalau kasusnya kasus narkoba, ya, kasus narkoba. Jadi kasus narkoba disebut kasus yang extraordinary. Jadi kejahatan luar biasa. Ya, itu pernah terjadi oleh gembong narkoba, dulu lupa Umi siapa namanya. Gembong narkoba, dia orang Indonesia, warga negara Indonesia tapi keturunan Chinese. Nah, itu dijatuhi hukuman terpidana mati. Nah, sekarang memang sudah dilakukan eksekusi matinya, ya. Itu pernah, tapi tidak semua pidana, Nak. Jadi pemerintah itu berhati-hati ya, khususnya untuk hakim, berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwanya. Ya. Yang kedua, pidana kurungan. Nah, pidana kurungan ini sudah selalu juga dilakukan. Ya, ini untuk kasus-kasus yang biasa, misalnya pembunuhan, perampokan, ya, itu biasa dilakukan. Jadi apa bedanya pidana kurungan dengan pidana penjara? Ada kan, Nak? Ada dua itu ya, pidana kurungan dan penjara, ya kan? Bisa dilihat kan? Kurungan penjara. Kira-kira ada nggak yang bisa mau kasih komentar? Apa bedanya antara kurungan dengan penjara? Oh, menurut saya, Umi, kalau Ya. kurungan itu lebih sebentar. Kalau misalnya penjara itu udah lebih lama gitu, Umi. Itu perbedaannya ya, kira-kira ya. Ada lagi kira-kira yang lain, Nak? Nggak ada. Ya, jadi kalau pidana kurungan adalah ketika si tersangka, ya, tersangka pembunuhan, ini sudah mutlak ini dia tersangka pembunuhan, hingga menunggu jatuhan vonis dakwaan dari pengadilan, itu dia, dari hakim, ya. Misal contoh ada misalnya seseorang misalnya ya, si A misalnya membunuh si B rekan kerjanya misalnya seperti itu. Dia disangkakan setelah disidangkan di pengadilan negeri, ya, disidangkan oleh hakim bahwa dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Itu dia. Nah, sementara dia sudah melaksanakan kurungannya, ya, sebelum dijatuhi pidana kan dia sudah dikurung, Nak, sudah di penjara lah seperti itu kan. Dia sudah dihukum kurungan selama 6 bulan misalnya. Nah, maka dia akan melanjutkan pidana penjaranya itu dikurangi dengan masa kurungannya. Jadi berapa misalnya? Tadi 5 tahun, jadi tinggal 4 tahun 6 bulan dan pidana penjaranya. Itu contohnya seperti itu dia. Jadi dikurangi dengan masa kurungan. Setelah dijatuhi ataupun vonis, tahu berapa vonis hukumannya. Bisa dipahami ya? Bisa, Umi. Ya, dikurangi masa kurungannya. Sementara kalau pidana denda, nah ini juga bagi kasus-kasus tertentu saja. Misal bagi kasus korupsi, ya, pidana denda, atau misalnya kalau kita pidana denda, pernah nggak dengar penyalahgunaan rambu lalu lintas, ya, karena tidak menggunakan SIM, itu kan biasanya ada denda ya yang dibayarkan ke negara. Nah, itu dia. Itu sanksi denda. Pidana pokok. Atau ini khusus lah untuk kasus-kasus tertentu saja. Kalau untuk pidana tambahan, yang pertama perampasan barang-barang dan pencabutan hak-hak tertentu. Nah, ini biasanya dikhususkan juga bagi kasus kriminalitas seperti korupsi, ya, Nak. Pencabutan hak-hak tertentu. Biasanya ini yang dilakukan, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, seperti misalnya di tingkat lembaga pemerintahan, DPR.
Nah, maka biasanya akan dicabut haknya untuk tidak bisa dipilih ya ataupun ikut pemilihan lagi di tahun berikutnya. Itu dia. Nah, ini sebenarnya ada kontroversi kemarin untuk masalah pencabutan hak karena dia bertentangan dengan hak warga negara, namun juga karena secara moral sudah merugikan masyarakat. Nah, makanya ada pencabutan hak-hak tertentu. Gitu ya, Nak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, materi kita habis. Tidak. Ya, baik. Jadi kalau tidak ada yang mau dipertanyakan, saya anggap sudah sudah paham dengan materi ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ataupun ulangan hariannya nanti di psikologi. Kalau ada yang tidak paham, bisa tanyakan langsung ke saya pribadi lewat WA juga boleh, Nak. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.